Gereja mula-mula itu ibadah mereka di rumah. Tetapi sayang dalam perkembangan dunia, makin terbuka, makin aman, makin baik, kita mulai dapat mendirikan gedung-gedung kebaktian yang besar. Kita bergereja di gedung-gedung kebaktian. Lama-lama orang mulai melupakan beribadah di rumah, sehingga orang bisa aktif sekali untuk beribadah di gereja, tetapi tidak aktif ketika beribadah di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, arahkanlah seluruh hati dan pikiran kami pada pemberitaan firman saat ini. Sebab kami orang-orang berdosa, dan karena itu sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami mohon hari ini kami sungguh-sungguh dimampukan, bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan ini. Jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit hari ini adalah mewujudkan generasi berhikmat. Mewujudkan generasi berhikmat. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sampai hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak semua, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Yang paling pertama ingin saya sampaikan kepada kita bahwa gereja mula-mula itu ibadah mereka di rumah. Karena rumah itu menjadi tempat di mana orang bisa berkumpul. Secara politik, secara sosial, murid-murid tertekan waktu itu. Banyak orang ingin untuk menghancurkan mereka sebagai orang-orang percaya. Mereka beribadah di rumah. Mereka khusus beribadah di rumah. Tetapi sayang dalam perkembangan dunia, makin terbuka, makin aman, makin baik, kita mulai dapat mendirikan gedung-gedung kebaktian yang besar. Kita bergereja di gedung-gedung kebaktian. Lama-lama orang mulai melupakan beribadah di rumah. Lama-lama orang mulai melupakan beribadah dan bergereja di rumah, sehingga orang bisa aktif sekali untuk beribadah di gereja, tetapi tidak aktif ketika beribadah
di rumah. Semoga ini menjadi sebuah catatan awal yang menarik buat kita untuk kita renungkan. Jangan-jangan kita aktif dalam ibadah-ibadah di gereja-gereja, tetapi kita tidak aktif dalam ibadah-ibadah di rumah. Para pendeta, penatua, dan diaken ada kemungkinan mereka aktif sekali dalam pelayanan, menjadi pendeta, penatua, diaken bagi orang lain punya rumah, tapi tidak jadi pendeta, penatua, diaken bagi dan di dalam rumah sendiri. Itu catatan pertama. Oleh karena COVID ini kita kembali beribadah di rumah. Semoga yang tidak mengurangi rasa sukacita kita semua. Itu bagian pertama. Yang kedua, saudara-saudara, menyangkut dengan pendidikan. Sebelum kita masuk di dalam tema ini, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa pendidikan itu atau orang belajar itu mestinya dia memenuhi 4 hal ini. Ada tingkatan-tingkatan dalam beribadah, dalam belajar. Kita bisa cek sebentar kita ada di tingkatan bagian mana. Tingkatan yang pertama itu adalah belajar untuk tahu, sekolah untuk tahu, kerja tugas untuk tahu. Banyak orang sejauh ini saudara-saudara belajar hanya untuk tahu. Mereka mencari informasi banyak sekali, belajar banyak sekali untuk tahu saja. Ini baik, bukan tidak baik. Tapi dari segi tingkatan belajar, ini tingkatan paling rendah. Kalau hanya belajar untuk tahu, banyak orang tahu kan. Tapi sekarang kita lihat tingkatan yang kedua, yaitu belajar untuk tahu dan sekaligus untuk melakukan. Nah, ini mulai masalah. Semua orang yang sudah tahu belum tentu sekaligus bisa melakukan. Kalau ada 100 orang yang belajar untuk tahu, dia sudah tahu bahwa ada 100 orang, tetapi sekaligus bisa melakukan, mungkin dia sudah turun tinggal 50. Tingkatan ini menarik. Kenapa? Banyak yang konsepnya bagus, tetapi praksisnya bermasalah. Banyak yang kita tahu sekali, tetapi untuk melakukannya kita tidak bisa. Sama juga ketika kami seperti pendeta, penatua, diaken, pekabar Injil. Saya ingat sekali ketika saya ajar ilmu berkhotbah, orang tanya, pendeta, khotbah yang baik itu yang karmata. Saya bilang, maksud khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, Pak Pendeta, berapi-api atau berair-air. Sebenarnya khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal api-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omongkan mana, bikin begitu. Yang kita tahu itu, yang kita jangan ngomong lain buat lain. Nah, itu tingkatan yang lebih tinggi. Tahu sekaligus bisa melakukan. Yang ketiga, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, tetapi sekaligus bisa hidup bersama-sama dengan orang lain. Itu tingkatan cukup tinggi. Kalau sudah belajar, sudah tahu, sudah bisa melakukan, bisa hidup lagi dengan semua orang, itu tingkatan luar biasa. Kenapa, saudara-saudara? Banyak orang ketika dia tahu, dia sulit untuk menjadi bagian dalam sebuah kebersamaan. Kadang-kadang mereka yang tahu dan bisa melakukan itu mengeklusifkan diri. Mereka mau untuk bergaul hanya dengan orang-orang yang mereka pantas, rasa pantas, karena pengetahuan mereka. Kadang-kadang mereka adalah kelompok-kelompok yang kecil saja, yang merasa tidak level dengan orang-orang lain. Saudara pernah kenal orang-orang begitu? Kalau dia ada di sekitar saudara, saya kira itu cukup meresahkan. Tingkatan yang paling terakhir, yang tingkatan yang paling tinggi, belajar untuk tahu, untuk bisa melakukan, untuk bisa hidup bersama-sama dengan orang lain, tetapi sekaligus tetap menjadi diri sendiri. Itu yang paling tinggi. Sudah tahu banyak, sudah pintar ini, sudah bisa lakukan lagi, bisa bergaul dengan semua orang, tapi tetap menjadi diri sendiri. Banyak kali orang ketika dia sudah bergaul dengan semua orang, dia jadi orang lain, dia tidak jadi dirinya sendiri. Dia pun gaya sudah ke orang lain, dia pun makan sudah ke orang lain, semua sudah ke orang lain. Nah, itu bahaya. Tetap menjadi diri sendiri. Kenapa diri sendiri menjadi catatan yang penting sekali? Karena di dalam diri sendiri kita menemukan hal-hal yang Tuhan kasih kita nanti. Kalau kita tidak menjadi diri sendiri, kita sulit menemukan karunia-karunia talenta-talenta yang Tuhan taruh dalam kita, untuk kemudian kita pakai memberkati orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, banyak kali kan kita ikut. Bahkan ada sejumlah orang tidak mampu untuk menerima keadaan dirinya sendiri. Hidup lebih suka seperti orang lain. Kalau kita di NTT, kalau kita di Timur begini, sepertinya akan lebih merasa hebat kalau kita punya gaya seperti orang dari Jawa. Nah, itu memang
terlalu. Yang Jawa dia pikir akan lebih hebat kalau bergaya seperti Eropa. Jadi seperti tingkatan. Yang Timur mau seperti yang Jawa. Yang Jawa mau seperti Eropa. Pernah lihat itu orang yang begitu? Mereka pernah lihat? Nah, yang Eropa mau seperti apa? Yang Eropa mau seperti orang Timur kembali. Saudara bisa bayangkan, dia putaran itu luar biasa. Yang Timur mau ke Jawa, yang Jawa seperti Eropa, yang Eropa mau seperti mana? Ke Timur lagi. Putar-putar tidak putus di sini. Jadi tetap saja jadi orang Timur, tidak apa. Amin kok. Yang di sini amin. Anak-anak orang sudah nggak amin kok. Nah, saudara-saudara, untuk mewujudkan generasi berhikmat, kita membaca pembacaan ini. Ini sebuah pembacaan yang menarik sekali. Kenapa, saudara-saudara? Karena pembacaan ini dimulai dari kisah di mana Yesus dan orang tuanya, Tuhan Yesus dan orang tuanya pergi ke Bethlehem, pergi ke Yerusalem di Bait Allah untuk perayaan Paskah. Setelah hari-hari perayaan itu kurang lebih 7 hari, mereka pulang. Biasa mereka pulang bergerombol, jadi pasti yang satu kampung yang alamat sama, orang pulang sama-sama. Jadi orang tua mungkin tidak terlalu tahu perhatian, mereka berpikir dia ada di antara itu. Ternyata tidak ada. Mereka cari. Alkitab mengatakan bahkan sampai 3 hari mereka cari, dan mereka menemukan kembali dia di Yerusalem. Mereka cari sehari penuh, terus 3 hari ini tidak dapat. Mereka kembali ke Bait Allah dan menemukan dia di sana. Sementara duduk dengan para alim ulama, sementara bercakap-cakap dengan mereka, mendengar dan bertanya kepada mereka, serta mengucapkan sejumlah kalimat yang mencengangkan atau membuat orang heran, termasuk orang tua juga heran. Ini kisah luar biasa. Kalau kita langsung potong pada persoalan soal hikmat, generasi yang berhikmat, memang saya kira yang punya hikmat itu kalau pertama dia tahu betul-betul apa yang menjadi apa ya, semacam tradisi kehidupan, budayanya sendiri. Itu generasi berhikmat itu kalau tahu budayanya sendiri. Perayaan Paskah itu sesungguhnya adalah perayaan budaya orang-orang Yahudi. Tiap tahun mereka pergi dan melaksanakan itu, mengingat peristiwa ketika mereka mau keluar dari Mesir di dalam kisah tentang perbudakan dan pelepasan dari Mesir. Ini peristiwa budaya. Mereka pergi ke situ, sekaligus ada kesatuan dengan nilai-nilai rohani dan keagamaan. Ada kesatuan dengan nilai-nilai rohani dan keagamaan. Saudara lihat, agama, budaya. Yesus bercakap-cakap dengan para alim ulama. Mereka orang-orang terpelajar, mereka orang-orang yang sekolah, mereka yang punya wawasan luas. Yesus bercakap-cakap dengan mereka, mendengar, bertanya, dan berargumentasi. Apa yang ingin saya katakan? Intelektualitas, budaya, dan spiritualitas, kalau dijalankan dengan baik, kalau bersama-sama, maka anak-anak dalam generasi itu berhikmat. Majulah bangsa itu, majulah tempat itu. Kalau spiritualitas, intelektualitas, dan budaya itu kita jalan sama-sama. Pasti kita mengkritisi budaya yang seperti apa toh? Pasti budaya yang berkenan kepada Tuhan, yang tidak menyembah pada roh-roh orang mati, yang tidak mengatakan bahwa semua batu, kayu, pohon itu ada Tuhan semua. Pasti yang berkenan kepada Tuhan. Hal ini penting sekali, saudara, untuk kemajuan sebuah generasi dan pertumbuhan sebuah generasi. Hari ini, saudara-saudara, coba kita lihat generasi muda kita. Kalau suruh orang pakai selimut itu mampu susah. Sama kehina sendok kalau suruh pakai selimut dan sarung, betul atau tidak, anak-anak? Tapi kalau pakai celana jeans robek-robek, itu orang rasa berprestasi sekali. Pernah ketemu itu anak dong, atau dong dalam ini keluarga. Bahaya itu. Sadarlah. Ini saudara lihat, bagi yang ada di luar NTT sudah lihat ini tenunan Sabtu. Bagus kok. Tidak dijual sembarang toko, hanya Nadari yang jual.
mereka merasa akan lebih terhormat kalau pakai yang produk dari luar, yang jeans, yang baju-baju kos, sehingga online shop ini tidak pernah jual produk lokal yang apa motif-motif ini tidak, betul atau tidak ya? Iya, online shop itu hanya yang dari luar semua. Saudara-saudara, mari kita membangun generasi berhikmat itu dimulai dari apa yang ada pada kita, budaya, keadaan dan seterusnya. Persoalan budaya dan sosial ini seringkali menjadi masalah buat kita untuk generasi-generasi berhikmat. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan bagi TKI, TKW dimulai dari persoalan budaya. Budaya ketika mereka ada di kampung, pergi ketika ada di luar negeri, kan jadi masalah kalau budaya itu tidak dipahami dengan baik dan seterusnya. Saya bayangkan misalnya kita orang timur, Tuhan sudah tahu memang ini. Kasih saja sebagai orang timur itu dilengkapi dengan makanan seperti jagung, putar, itu kami itu makanan. Tiba-tiba saya pergi ke Malaysia, ke Singapura, dong kasih saya roti. Saya bisa makan kok? Bisa. Tetapi sekalipun saya makan 2 bakul, saya rasa masih ada kosong di sini. Kan saya perut ya perut jagung. Ya, ini saudara-saudara, banyak yang gaya-gaya saja makan yang roti, pulang tetap jagung di rumah juga. Saya ingin menyatakan bahwa ketika kita ada di mana, Tuhan pakai banyak hal untuk memelihara dan menolong kita. Berhikmatlah untuk itu. Jangan anggap yang orang lain punya lebih tinggi dari kita. Sama kok. Untuk menjadi Timor, Rote, Sabu, Alor itu kan bukan pilihan. Saudara-saudara, tidak usah melecehkan siapapun, karena kita tidak pernah memilih. Itu hari Tuhan mau cipta saya kan dia tidak tanya, yang lu mau Timor kok Eropa? Tidak usah kita berhikmatlah mulai dari hal ini anak-anak perkembangannya kan karena COVID mereka ada di rumah terus, mereka akses di luar terus. Wih, mengerikan. Korea lah, Eropa lah, susah juga. Baik juga, saya tidak bilang bahwa itu semua penuh dengan tidak baik. Tapi jangan sampai kita begitu senang terhadap sesuatu yang di luar dan tidak kepada apa yang sebenarnya ada dekat dengan kita dan Tuhan sesungguhnya sudah siapkan bagi kita. Itu bagian yang pertama. Generasi yang berhikmat. Perjumpaan Yesus, Tuhan Yesus ini dengan para alim ulama itu menunjukkan sesuatu yang penting sekali, hal yang baik sekali. Tetapi ada sesuatu lebih di situ, bahwa dia mendengar, dia juga bertanya, dia juga berargumentasi. Saudara-saudara, banyak kali anak-anak kita, bahkan kita ketika berjumpa dengan para alim ulama dan lain sebagainya, kita menjadi pribadi yang berbeda. Kita pakai contoh saja. Suami istri itu kalau bertengkar, mereka berkelahi, mereka lebih perasaan dengan alim ulama daripada dengan Tuhan. Domba lain ada pukul, cubit, bagaru di situ, tiba-tiba pendeta sampai selum, tiba-tiba dan dua damai saja, selum, aduh bapak mari selum. Nanti kalau pendeta tidak ada dulu tunggu. Kita ini dalam perjumpaan dengan mereka itu tidak terlalu tulus, berhikmatlah sedikit toh. Tuhan Yesus itu betul-betul polos, mungkin karena dia umur 12 tahun. Tapi tradisi Yahudi mengatakan begini, anak yang umur 12 tahun, manusia berumur 12 tahun, dia adalah anak Taurat. Dia sudah masuk dalam kategori dewasa. Mereka harus mempertanggungjawabkan banyak sekali hal, tahu banyak sekali hal, dan melakukan banyak sekali hal. Umur 12 tahun mesti sudah tahu banyak. Kita anak-anak sekarang ini umur 12 tahun, sekolah tidak tahu dia pun isi. Tapi artis Korea punya tanggal lahir, pacar, makanan kesukaan, itu hafal semua. Wih, bahaya. Ini anak umur 12 tahun di rumah seperti anak-anak. Tidur ini kaki angkat di tembok, ludah meleleh semua. Tapi di luar orang pacaran sama ke dewasa-dewasa, 12 tahun. Betul kok? Pernah lihat anak-anak yang 12 tahun orang pacaran?
Itu dong panggil papa, pipi, mimi. Lalu kamu kira menikah nanti hanya istri papi, pipi, mimi? Langsung coba. Sudah nggak itu? Kembar, sudah nggak? Saudara-saudara, untuk hal-hal ini serius, kita ingin membangun sebuah generasi yang berhikmat. Tapi saudara, yang ketiga, saatnya kita untuk memahami sesungguhnya apa itu hikmat. Hikmat itu adalah kita menggunakan seluruh talenta, karunia, pengetahuan yang Tuhan berikan bagi kita di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Hikmat itu bukan sekolah pendapat, hikmat bukan sekolah pendapat. Hikmat itu saudara-saudara anugerah. Kita terima dari Tuhan, karena itu dekat-dekatlah dengan Tuhan. Sekolah itu saudara-saudara, ibarat kita punya uang, kita bisa beli tidur, bisa beli tempat tidur yang mahal. Itu sekolah. Tetapi tidur nyenyak itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kita bisa belajar di sekolah-sekolah yang mahal, toh bagus, katanya berkarakter segala macam. Tapi hikmat tidak dibeli. Siapa yang pernah beli tidur nyenyak? Itu aku bilang, Aci, ada jual tidurnya nyamuk. Kan gitu. Bisa. Aci berapa? Bisa tawar kok 300. Kan tidak bisa. Uang yang banyak bisa membeli makanan yang enak-enak dan mahal-mahal. Iya. Tapi kepuasan tidak dibeli dengan uang. Tidak. Itu hal yang berbeda. Nah, sekarang saudara-saudara, ketika kita bicara tentang generasi yang berhikmat, kita tidak bicara tentang materi, kita tidak bicara tentang uang, tetapi kita bicara tentang jiwa. Manusia ini, saudara-saudara, yang ada di dalam dirinya, manusia ini makhluk yang punya jiwa. Dan karena itu, saudara-saudara, jiwa ini yang mestinya menjadi perhatian yang serius. Spiritualitas pada manusia. Karena kita punya hidup dalam jiwa. Jiwa yang baik itu saudara-saudara menggerakkan kita punya tubuh untuk lebih baik. Ini saya pembapak guru olahraga. Satu saat saya bilang saya pembapak, Bapak bertobat sudah. Bapak bilang, datang-datang susah bertobat kan. Bapak orang punya kalimat satu itu kayak bagus, tapi hanya untuk status. Mensano incorpore sano. Masih ingat dia buat itu? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Saya bilang, siapa bilang Bapak? Yang tukang bikin beribu, tukang bikin kacau dong, itu yang tubuh sehat semua. Siapa yang ada stroke dia bangun kok bikin kacau di pondok? Tidak ada. Yang ada kelihatan sehat-sehat yang bagus-bagus itu yang suka ribut-ribut, suka bikin kacau, suka segala macam. Tapi yang ada sakit, yang asma, yang stroke, yang lambung, yang mau bikin kacau, tidak bisa. Saudara, memang jiwa menjadi sebuah catatan yang penting. Itu ketiga. Keempat, saudara, pernyataan Yesus ini menarik. Atau sebelum masuk pada pernyataan Yesus, saya mulai dari apa yang disampaikan oleh orang tua. Ketika melihat Yesus sementara ada di Bait Allah bersama-sama dengan para alim ulama, ini orang tua bilang, nah, kami mencemaskan engkau. Oh, ini kalimat memang penting. Orang tua semua tahu itu. Anak-anak yang tidak tahu itu, kamu nanti jadi orang tua bukan tahu. Apa itu? Anak-anak, kamu tahu kok tidak kalau orang tua itu mencemaskan kamu. Orang tua itu mencemaskan kamu. Kamu ada dimanapun orang tua mencemaskan kamu. Mari kita uji. Orang tua itu beli ke kamu motor, tetapi mereka tidak ingin mendengar kabar kalau kamu celaka. Pencemas terhadap kamu. Pencemas. Orang tua itu mengasihi kamu. Minta apa sedapat-dapatnya, apalagi kalau orang tua pernah susah. Dia bilang, sudah kita pernah susah, jadi neo bisa apa nak kasih apa. Tapi mereka
Anda tidak mau kalau fasilitas yang diberikan itu kemudian menghancurkan kamu hidup. Itu kamu tuh HP itu orang tua utang itu. Bayar 6 kali. Kamu tidak tahu. Dorang mau supaya ini karena sayang ini yang kasih. Tetapi dorang tidak ingin mendengar hal-hal yang buruk tentang kamu. Saudara-saudara, pernahkah anak-anak itu sadar bahwa orang tua mencemaskan mereka atau tidak? Ini anak-anak itu satu. Beli gas dong HP mahal-mahal. Waktu dapat dengan HP dan cium orang tua dan terima kasih, papa mama terbaik, terima kasih. Nanti mulai jalan dengan kawan dong, orang tua telepon dia kas mati. Itu ada begitu. Betul kok? Itu ada dong di sini. Dong pakai baju warna apa ini? Yang biru dong ini. Ini satu lagi HP kasih nona lagi. Orang tua beli setengah mati, habis ini HP orang tua telepon dong kasih mati. Baru ingat cek orang saja. Iya, cek dulu kalau ada apa-apa orang tua yang urus. Orang tua mencebas. Saya mau tanya anak-anak mesti jawab. Ini anak-anak yang di sini juga anak-anak yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, semua bilang pada orang tua. Saya mau tanya, kamu takut tidak kalau orang tua itu mencemaskan kamu? Takut tidak? Tahu. Yang di sini kamu takut tidak? Tahu. Tahu nggak, tolong berhikmat sedikit, orang tua mencemaskan kamu. Orang tua siap makan, ada satu anak di sini tidak mau makan, jaga badan. Hati-hati, orang tua cemas juga, tiba-tiba kamu sakit itu. Itu dari apa yang menjadi kecemasan orang tua. Orang tua itu kadang-kadang mereka hidup hari ini, tapi mencemaskan kamu masa depan. Orang tua sampai kadang-kadang kalau marah mereka bilang, ini kalau papa dan mama tidak ada, mau bagaimana dengan kamu. Tapi anak-anak seperti malas tahu. Kadang-kadang kalau orang tua agak kasar sedikit, orang tua agak tegas sedikit, terus anak-anak pakai julukan untuk orang tua. Woi, bisa jalan atau tidak? Woi, tidak bisa. Kenapa? Brimob di rumah. Bayangkan mau mama mau sebut brimob, tunggu bapak mau sebut tentara. Tidak apa-apa juga. Oh, ada yang Herodes juga. Aneh betul. Orang tua itu bagian dari mencemaskan. Yang orang tua katakan amin, Tapi yang berikut sudah jawaban Yesus terhadap apa yang menjadi pertanyaan. Jadi anak-anak yang berhikmat adalah anak-anak yang tahu bahwa orang tua mencemaskan dia. Dan itu dia mesti sadar melakukan sesuatu untuk melakukan sebagaimana apa yang diharapkan oleh orang tua, dan lebih lagi apa yang menjadi petunjuk Tuhan bagi hidupnya. Yang terakhir, Yesus kemudian memberi jawab kepada mereka, tidak tahukah kamu bahwa aku selalu berada dalam rumah Bapakku? Memang pembacaan ini menjelaskan bahwa orang tua itu tidak memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi pesan dari pernyataan ini adalah mestinya mereka tahu bahwa tujuan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia, bahkan di tengah-tengah keluarga itu bukan sebuah misi keluarga, bukan misi keluarga, tetapi misi penyelamatan Allah yang luar biasa bagi umat manusia, bahkan dunia ini. Itu yang Tuhan mau buat. Tidak tahukah kamu, aku harus selalu berada dalam rumah Bapa, mengikuti kehendak Bapa, membawa misi yang Tuhan siapkan, merencanakan bagi dunia dan bagi umat manusia. Ini hal yang penting sekali, saudara-saudara. Jadi generasi yang berhikmat itu adalah generasi yang sekaligus memahami misi besar dari Tuhan Allah bagi dirinya, bagi dunia, bagi dunia. Itulah hikmat generasi yang berhikmat. Supaya apapun yang akan dilakukan oleh generasi-generasi hari ini haruslah menjadi bagian dari misi Allah untuk penyelamatan dunia. Saudara-saudara, dalam catatan-catatan tadi kalau kita lihat ayat 52 ditutup dengan kalimat yang menarik. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi anak-anak yang berhikmat itu sesungguhnya anak-anak yang dikasihi. Kalau saudara dikasihi, rindu untuk dikasihi, berhikmat. Hidup dalam beberapa catatan yang tadi menjadi bagian dari pesan firman
buat saudara, buat kita semua, buat anak-anak semuanya. Saya sangat berharap anak-anak semua yang ikut ibadah ini, baik yang ada di sini, baik yang ada di YouTube, yang di Facebook, semuanya, kemudian saudara menjadi anak-anak dan generasi yang berhikmat. Orang tua pun menjadi bagian dalam pembentukan itu. Dan saya kira tidak ada yang kebetulan ketika kita ada menjadi bagian sebagai orang tua, sebagai keluarga dari anak-anak ini, dari generasi. Kenapa? Kita yang menyiapkan mereka menuju ke hari esok. Ketika kita tidak ada, mereka itu yang menjadi bagian yang menggantikan kita. Saya percaya mereka milik Tuhan, dan Tuhan pasti juga akan menyertai dan mendorong segala sesuatu yang dipandang baik bagi anak-anak kita, bagi generasi ini. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Kami berdoa kepadamu memohon, kalau kami di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami, biarlah benih-benih firman ini bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Generasi ini akan menjadi generasi yang memuliakan Tuhan, takut akan Tuhan, dan hormat akan orang tua. Patrikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.